Jelang bulan suci Ramadan, masyarakat dikejutkan dengan kenaikan sejumlah bahan pokok, tidak hanya sembako. Mulai hari ini BBM jenis Pertamax naik 12.500. Apa yang sebenarnya menyebabkan harga BBM kembali naik? Kita akan bahas bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam Mas Abraham, Iya. Sehat selalu. Semoga sehat selalu untuk Anda juga, Mas Fahmi. Seperti yang sudah diprediksi banyak orang, akhirnya kenaikan itu terjadi untuk Pertamax. Tapi yang juga diprediksi orang soal kelangkaan, saya pikir ini tidak terjadi. Kelangkaan Pertalite terjadi setidaknya hari ini. Ya, jadi dalam nawacitanya Jokowi ada kebijakan energi itu harus memenuhi dua prinsip gitu ya. Yang pertama ketersediaan, availability, dan yang kedua harga terjangkau atau adorable gitu ya. Nah, kenaikan harga Pertamax itu sesungguhnya Pertamax itu kan penetapan harganya itu kan berdasarkan mekanisme pasar gitu ya. Sehingga pada saat harga minyak naik, ya Pertamax harus dinaikkan. Kalau tidak, maka Pertamina akan kesulitan keuangan karena harus menombok gitu ya. Nah, tetapi untuk Pertalite dan premium itu jangan dinaikkan gitu ya, karena akan berikan kontribusi terhadap inflasi yang itu memperburuk daya beli masyarakat. Nah, apakah kenaikan Pertamax itu akan menyebabkan harga kebutuhan naik? Menurut saya tidak gitu ya. Karena apa? Karena konsumennya itu sekitar 12%. Kemudian yang kedua, konsumennya itu juga kelas menengah ke atas gitu ya. Sehingga kalau diberikan kenaikan itu dia tidak terlalu terasa gitu ya. Dan yang ketiga, mereka konsumen Pertamax yang rata-rata menggunakan mobil yang bagus itu juga tidak serta-merta pindah atau migrasi ke Pertalite yang harganya lebih murah ya. Sebentar Mas Fahmi, Anda menduga bahwa tidak ada konsekuensi terhadap kenaikan harga lainnya, bahwa kita lihat ada lonjakan harga sekitar 30% dari awalnya harga Pertamax kemarin dan saat ini perubahannya. Masa iya tidak ada yang berubah, tidak ada implikasinya? Nah, yang perlu kita cermati ya, bahwa pertama tadi digunakan mobil-mobil bagus, tidak digunakan untuk truk pengangkut logistik misalnya. Kalau yang dinaikkan solar, tapi kan ada kelompok ekonomi menengah rentan juga, Pak Fahmi. Ya, saya kira menengah ke atas itu tidak terlalu terbebani dengan kenaikan Pertamax tadi gitu ya. Pemilik mobil Camry misalnya itu tidak akan serta-merta pindah ke Pertalite karena dia akan sayang pada mesinnya gitu ya, dan penghasilannya lebih besar itu mereka nggak akan merasa terkena imbasnya. Nah, kalau tadi ada yang terasa tadi, kan ada beberapa yang sepeda motor misalnya atau juga pengemudi Grab, ya itu dia akan terkena imbasnya gitu ya. Karena memang itu untuk biaya operasional tadi gitu ya. Tetapi ini jumlahnya kecil gitu ya. Taruhlah dari 12%, itu 2% yang barangkali merasakan dampaknya dan kemudian dia akan pindah ke Pertalite. Tapi 10% tadi yang pengguna menengah ke atas itu saya kira tidak terlalu merasakan dampaknya dan tidak akan pindah ke Pertalite itu, Mas Bram. Oke, bagaimana kemudian menjawab keluhan publik yang mengatakan bahwa ini kan trennya hanya karena mengikuti harga minyak dunia yang naik. Tapi 2 tahun sebelumnya harga minyak dunia juga sempat anjlok, tapi tidak ada penurunan harga Pertamax. Justru saat ini ketika naik, masyarakat kembali yang harus menanggungnya. Menjelaskannya bagaimana, Mas Fahmi? Nah, inilah ketidakkonsistenan dari Pertamina ya. Ketidakfairan Pertamina terhadap konsumen itu ya. Jadi pada saat harga minyak dunia naik, maka serta-merta dinaikkan. Tapi pada saat harga minyak turun pernah mencapai minus, Pertamina tidak menurunkan sama sekali dan meraup keuntungan dalam jumlah besar atas penderitaan konsumen. Nah, ini yang tidak boleh gitu ya. Jadi kalau memang Pertamina menggunakan prinsip
harga pasar. Ya begitu ada kenaikan ya disesuaikan sesuai dengan harga keekonomian gitu ya. Tapi nanti begitu turun itu harus diturunkan. Jangan sampai kemudian tidak menurunkan harga padahal harga minyak dunia turun. Nah ini yang harus dilakukan pada Pertamina. Kalau tidak Pertamina itu tidak adil terhadap konsumennya dan meraup keuntungan di atas penderitaan konsumen. Nah ini tidak baik gitu ya. Kalau Anda melihat ada sinyalemen ke arah sana tidak? Bahwa kan fluktuatif sebetulnya harga minyak dunia. Andai kata memang dalam waktu beberapa bulan atau tahun depan lah kemudian harga itu turun kembali, dimungkinkankah bahwa harga Pertamax kembali ke angka yang sebelumnya? Sangat mungkin kalau misalnya perang Rusia Ukraina itu selesai misalnya, maka harga minyak dunia akan mencapai keseimbangan kembali ke 69 dolar per barrel misalnya. Nah pada saat itu Pertamina harus menurunkan harga Pertamax-nya, harus konsisten gitu ya. Jadi kalau tidak itu ya akan istilahnya itu dia tidak adil lah. Iya. Tidak fair terhadap konsumennya. Oke, Mas Fahmi, kalau Anda melihat apakah ini akan berdampak dengan pergerakan masyarakat nanti ketika mudik Lebaran menggunakan kendaraan pribadi yang biasanya mereka menggunakan Pertamax, apakah mereka akan terdampak? Nah sekali lagi kalau yang dinaikkan itu Pertamax ke atas, maka saya kira itu tidak terdampak gitu ya. Secara teoritis ada yang disebut dengan price sensitivitas gitu ya. Nah masyarakat menengah ke atas itu tidak elastisitasnya sangat kecil gitu ya. Artinya tidak terpengaruh dengan kenaikan harga tadi, toh pendapatan mereka masih sangat cukup gitu ya. Pemilik mobil Camry misalnya dia tidak mestinya penghasilannya kan tinggi gitu ya. Nah tetapi kalau kemudian Pertalite dan solar atau juga gas 3 kilo seperti yang katakan Menteri Luhut itu benar-benar dinaikkan sesuai dengan mekanisme pasar. Nah ini yang bahaya gitu ya. Kalau itu dilakukan maka akan berdampak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan masyarakat akan terpuruk dan bahkan gitu ya orang miskin yang tidak mempunyai mobil, tidak mempunyai motor, tidak pernah naik kendaraan umum itu akan terkena dampaknya karena harga-harga kebutuhan pokok naik. Dia akan semakin tambah miskin gitu ya. Jadi saya berharap pemerintah tetap hadir dengan memberikan subsidi pada Pertalite dan solar. Terima kasih Pak Fahmi atas waktu Anda berbincang bersama kami.